Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Muria kelas 12A ingin menampilkan video tentang Sunan Muria. Selamat menonton. Biodata Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Lahir sekitar tahun 1450 di daerah yang ada di Jawa Tengah. Beliau wafat pada tahun 1555 Masehi dan tempat pemakamannya yaitu di Gunung Muria. Sunan Muria adalah putra dari Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtado dan ibunya yaitu Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Beliau memiliki dua orang istri yaitu Dewi Sujina, adik dari Sunan Kudus, dan Dewi Rarayana, putri dari Sunan Ngerang. Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Pangeran Santri, dan Raden Ayu Nasiki. Sunan Muria mempelajari pengetahuan agama dan metode dakwah dari gurunya yaitu Sunan Kalijaga. Ia pernah juga berguru kepada Sunan Ngerang bersama Sunan Kudus dan Adipati Pata. Karakteristik dari Sunan Muria yaitu yang pertama dikenal sebagai wali yang kuat fisiknya dan memiliki kelebihan supranatural. Yang kedua, aktif berdakwah di daerah Gunung Muria dan sekitarnya. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan budaya dalam berdakwah seperti seni, pewayangan, dan lain-lain. Kontribusi Sunan Muria yaitu berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah. Lalu mendirikan pesantren yang menjadi pusat penyebaran ilmu agama. Yang ketiga yaitu membantu menyatukan masyarakat Jawa melalui ajaran Islam. Dan fakta menarik tentang Sunan Muria yaitu Sunan Muria sering disebut sebagai wali songo termuda. Beliau dikenal memiliki banyak karamah atau keajaiban. Dan yang terakhir, makam Sunan Muria menjadi salah satu tujuan ziarah bagi umat Islam saat ini. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang metode dakwah dari Sunan Muria. Nah, metode dakwah dari Sunan Muria itu ada 4. Yang pertama, menitik beratkan rakyat jelata, lalu ada menggunakan akulturasi budaya, ada mempertahankan kesenian seperti gamelan dan juga wayang, dan yang terakhir yaitu menggunakan tembang-tembang mencopat. Nah, yang pertama yaitu menitik beratkan rakyat jelata. Sunan Muria sendiri lebih suka untuk berbaur kepada rakyat jelata dibandingkan dengan bangsawan. Nah, beliau mengutamakan rakyat jelata sebagai audiens ketika berdakwah. Nah, metodenya itu yaitu topongelik. Nah, untuk mengumpulkan rakyat-rakyat seperti para pedagang, nelayan, petani, Sunan Muria memberikan beberapa hal seperti keterampilan agar orang-orang seperti pekerja tadi itu mau berkumpul. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Sementara itu, untuk mengumpulkan rakyat seperti petani, pedagang, dan nelayan, Sunan Muria itu memberikan beberapa keterampilan agar rakyat yang notabene seperti mereka dapat mau berkumpul untuk belajar agama. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik di masyarakat, bukan berarti dakwahnya itu berjalan dengan lancar.
Sunan Muria sendiri menggunakan akulturasi budaya dikarenakan rakyat yang berada di kaki Gunung Muria itu masih percaya dengan aliran dinamisme serta animisme. Nah, yang ketiga yaitu dengan seni gamelan dan juga pewayangan. Sunan Muria juga menggunakan metode yang sama dengan ayahnya yaitu Sunan Kalijaga, menggunakan seni gamelan dan juga pewayangan. Sunan Muria sendiri tidak merubah unsur budayanya, hanya saja memasukkan unsur-unsur Islam, misal di tokoh-tokohnya, nama-nama tokoh maupun lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu dengan menciptakan tembang-tembang Jawa untuk masyarakat bisa mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari tentang ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Sunan Muria. Sunan Muria menciptakan beberapa tembang-tembang Jawa. Nah, tujuannya ya jelas untuk kepahaman masyarakat sendiri dan agar lebih bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Begitu saja tentang metode dakwah dari Sunan Muria. Dari aku, bye-bye. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.